kepada kami semua. Malam hari ini kami sungguh bersuka cita di hadirat Tuhan. Kami bersorak-sorai, kami menikmati suasana Natal yang luar biasa. Dan Tuhan kiranya berkenan juga memberkati kami dalam perayaan ini dengan menyatakan isi hatimu, menyatakan bahasa cintamu kepada kami lewat firman Allah yang sebentar kami akan baca dan dengarkan. Tolong kami semua yang hadir pada malam hari ini, baik hamba-Mu yang berdiri atas nama-Mu, Tuhan kiranya memakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu, sehingga setiap kata kalimat yang hamba ucapkan itu bukan atas kemauan hamba-Mu, tapi benar-benar atas izin dan kemauan Tuhan semata. Dan biarlah jemaat Tuhan yang hadir diberkati. Kami sadar benar akan keterbatasan kami, karena itu kami mohon hikmat Tuhan dicurahkan, urapan kuasa Tuhan dinyatakan, supaya kami semua dibawa kepada pengertian apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir kami taruh, biar boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang siap dan rindu diberkati dengan firman, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya memulai khotbah ini atau berbicara firman Tuhan, saya mohon dengan sangat kerendahan hati Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin di luar, daripada saudara di luar, di dalam ini bangku masih cukup banyak yang kosong sebelah kanan saya, ya. Mari masuk ke dalam sebelum saudara kita berjalan dalam pemberitaan firman Allah. Boleh? Silakan Bapak yang ada di luar, Mama yang ada di luar, mari saya undang masuk ke dalam saja, karena bangku sebelah kanan kosong total banyak, ya. Mungkin sekitar 20 kursi masih ada, ya. Mari saya ajak untuk boleh masuk ke dalam saja, ya. Silakan, mari. Oke, baik. Ya, saudara yang terkasih, 3 orang sah, ayo yang lain mari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena mungkin suara saya nanti di luar kurang jelas, lebih bagus di dalam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Oke, baik. Semoga yang di luar telinganya masih mantap-mantap semua. Saya berharap saudara tidak pulang dengan sia-sia, karena Tuhan pasti mau memberkati kita lewat firman-Nya. Ada amin? Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 15 menjadi tema khotbah pada malam hari ini, atau tema perayaan kita, baik secara nasional bahkan juga di gereja lokal kita masing-masing. Ayat ini tetap menjadi ayat sorotan atau ayat yang menjadi topik pembahasan. Mari saya ajak kita membaca Lukas 2 ayat yang ke-15. Baik, sudah ditampilkan di layar slide. Mari kita baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang diberkati Tuhan, dari kalimat di dalam ayat ini muncul tema PGI atau tema Nasional Natal tahun 2024, yaitu marilah sekarang kita ke Bethlehem, atau marilah segera ke Bethlehem. Itu adalah tema yang mau kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya mungkin saudara mendengarkan ayat ini dalam Natal-Natal yang saudara sudah ikuti, tapi saya pastikan bahwa terus Tuhan akan
berbicara banyak hal dalam pesan-pesan Natal lewat ayat ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata marilah kita pergi ke Bethlehem, kata marilah itu secara khusus yang menjadi tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, cuma hanyalah suatu kata perintah saja. Perintah itu kalau kita lihat ditujukan kepada para gembala-gembala yang waktu itu sedang menggembalakan kambing dombanya di Efrata. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi kalau kita memperhatikan lebih jauh dari Alkitab bahasa asli atau Alkitab kita yang pertama, Alkitab bahasa Yunani, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa menemukan bahwa kata marilah itu tidak hanya berlaku kepada para gembala-gembala saja, tapi itu berlaku juga buat saudara dan saya yang baca ayat ini. Saya ulang lagi ya. Kata marilah itu tidak hanya berlaku buat para gembala-gembala yang ada pada waktu itu sedang menggembalakan di padang Efrata, tetapi kata marilah di dalam ayat ini berlaku untuk kita semua. Kenapa demikian? Karena kata perintah ini ditulis dalam bentuk perfect. Ya saudara, kalau di dalam bahasa asli Alkitab atau bahasa Inggris itu ada bentuk-bentuk kata. Yang namanya perfect tense itu artinya satu kata perintah yang tidak hanya berlaku satu kali, tapi itu berlaku terus-menerus, berlaku setiap hari. Itu perfect tense. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dikatakan marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, maka ayat ini juga adalah kata perintah buat saudara dan saya yang ada di Sumlili, yang ada di Efrata GSCA sini, bahkan siapa saja orang Kristen yang baca teks ini dan mendengarkan tema ini, kita semua menerima perintah yang sama. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, perintah ini juga untuk kami. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selain saudara terkasih dalam Tuhan, ayat ini ditulis dalam bentuk perfect tense. Ya, ayat ini juga saudara adalah suatu perintah yang mendesak, perintah yang emergency, perintah yang darurat, perintah yang tidak bisa ditunda-tunda. Dengar baik-baik ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi saudaraku, kalau kita baca di dalam ayat 16, mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 16. Ya, perhatikan kalimat awal saja dari teks ini. Lukas 2 ayat 16. Dikatakan begini, saudara terkasih dalam Tuhan, gembala-gembala itu cepat-cepat. Hah? Sudah bisa? Ayat 16 gila. Oh. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, lalu mereka cepat-cepat. Kenapa cepat-cepat? Karena darurat, karena emergensi, karena tidak bisa ditunda-tunda, harus segera dilaksanakan, harus segera dilakukan. Inilah kata marilah sekarang kita ke Bethlehem. Sebelum tadi saya datang, saudara terkasih dalam Tuhan, jemaat yang saya layani ya di Bogor, ada satu tiba-tiba telepon bilang, Bapak Pendeta, tolong dulu antar di UGD. Nah, ini darurat, saudara. Ya, jam 3, ya, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi telepon bilang antar di UGD. Saya bilang begini, saya ini mau khotbah Natal di Sumlili, tapi ini namanya perintah darurat UGD. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, kalau misalnya beta suntik, kalau terjadi apa-apa beta salah, ya, maka sudah saya bilang oke, tapi saya akan pergi dan cepat, sudah siap semua. Saya antar sampai di IGD dan langsung saya balik kembali, karena waktu tidak bisa memungkinkan untuk saya lama-lama. Jadi saya pergi, lalu kami doa, saudara selesai doa langsung saya muat di atas mobil, lalu kemudian lari ke rumah sakit umum WC Yohanes. Saudara terkasih di dalam Tuhan, ya, ini perintah darurat, ini emergency, tidak bisa ditunda-tunda.
itu tidak boleh kita abaikan. Amin. Amin. Kalau satu perintah itu dikatakan begitu emergensi, darurat, lalu tiap kali itu perintah datang, maka itu adalah sesuatu yang penting. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau dikatakan berulang-ulang kali harus dikerjakan, lalu saudara itu tidak boleh ditunda-tunda, maka itu adalah suatu perintah yang penting. Itu adalah sesuatu yang punya maksud yang sangat dalam, yang mempunyai saudara faktor yang memberikan keuntungan kepada kita. Kalau tidak lakukan rugi. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, kira-kira apa sajakah keuntungan di Bethlehem? Sehingga ini harus, ini segera, ini terus menerus. Nah, kalau kita bahas ini, maka terlalu banyak poinnya. Nah, malam ini saya cuma bahas satu saja dari sejumlah hal-hal yang luar biasa yang membuat orang-orang yang harus dalam gembala-gembala dan semua orang Kristen harus berangkat ke Bethlehem itu, karena ada keuntungan, ada sesuatu yang luar biasa yang harus dinikmati oleh gembala-gembala dan juga orang-orang Kristen hari ini. Waktu itu di GSJA Glow, saya menyampaikan tentang Jesus my everything. Saya bahas khusus tentang Yesus itu, yang betapa penting Yesus itu di dalam hidup kita. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu kita di Tetra Bakulesa, kita juga mendengarkan pembahasan seputaran tentang Bethlehem yang dibahas oleh hamba Tuhan Bapak Malena. Saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, hari ini saya juga mau mengajak kita untuk memperhatikan satu lagi yang penting, yang kita harus segera tahu, yang kita harus sudah meresponi, supaya kita tidak boleh tunda ini. Oh, ternyata di Bethlehem ada sesuatu yang penting yang membuat saya harus segera ke sana, menikmati di sana. Apakah itu? Mari kita lihat ayat yang ke-9, lalu ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Mari kita buka ayat kita ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9, puji syukur sudah bisa ditampilkan di depan kita. Mari kita baca teks ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Garis bawahi kata kemuliaan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu di ayat yang ke-13 dan 14 juga sama. Saya baca ayat 14 saja. Saudara perhatikan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. 2 kali saudaraku dikatakan kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Itu menjadi suatu hal yang sangat penting di Bethlehem, karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, kelahiran Kristus Yesus ditandai dengan yang namanya kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu pada kesempatan malam hari ini, saudara, saya ingin bicara soal kemuliaan Tuhan dalam 2 bagian yang kita mau bahas. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau mengerti dulu tentang kemuliaan Tuhan, ya saudara. Lalu yang kedua, kita mau berbicara tentang bagaimana kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang pertama lebih dulu, apa itu kemuliaan Tuhan? Saudara, sehingga pada waktu Yesus datang, pada waktu lahirnya Yesus di Bethlehem, kemuliaan Tuhan itu bersinar, kemuliaan Tuhan itu meliputi, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kepada para gembala. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena kemuliaan Tuhan ini adalah sesuatu yang pernah hilang dari manusia. Kemuliaan Tuhan ini adalah kemuliaan yang pernah sirna dari manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ajak kita untuk memperhatikan histori atau cerita singkat tentang kemuliaan Tuhan di dalam Alkitab yang berkaitan dengan hidup kita sekalian. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa waktu Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan
Tuhan memberikan yang namanya kemuliaan. Saudara, Tuhan memberi yang namanya kemuliaan. Karena itu Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan Tuhan menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dengan Tuhan menciptakan, saudara terkasih dalam Tuhan, tumbuh-tumbuhan. Kenapa beda? Karena manusia diberi yang namanya kemuliaan. Amin. 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 Kalau saudara baca kitab Mazmur, kalau tidak ada kemuliaan, kita semua ini dulu seperti binatang, kata Alkitab. Jadi kalau kita tidak ada kemuliaan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita dengan monyet 11-12, kita dengan anjing 11-12. Kalau tidak ada kemuliaan, tapi Tuhan bikin kita berbeda. Tuhan menciptakan saudara dan saya berbeda. Dia memberikan yang namanya kemuliaan. Lihat Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Mazmur 8 ayat yang ke-6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan. Dengan apa? Kemuliaan. Jadi Tuhan membuat kita itu hampir sama seperti Allah. Dia memahkotai kita dengan kemuliaan. Makanya dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, di sana dikatakan waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menjadikan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa dikatakan serupa dan segambar? Karena kemuliaan Allah itu diberikan juga kepada saudara dan saya. Tepuk tangan. Tapi sayang 1000 sayang, kemuliaan itu hilang karena dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Ayat terkenal. Oke, tampilkan ini ayat. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Kitab Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Allah memahkotai kita dengan kemuliaan, tapi kemuliaan itu hilang, kemuliaan itu pergi, kemuliaan itu sirna karena dosa. Dan sejak saudaraku kemuliaan itu sirna, manusia cenderung terus melakukan dosa, terus hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena sifat keilahian itu hilang dari hidup manusia. Gambar dan rupa Allah hilang dari manusia, kemuliaan Allah hilang dari manusia, dan tinggal dosa yang menguasai hidup kita. Tetapi kita bersyukur Bethlehem memberikan kabar yang luar biasa buat kita. Karena lewat lahirnya Sang Mesias di Bethlehem, kemuliaan Tuhan itu yang hilang dikembalikan kepada saudara dan saya, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Alkitab berkata kita bukan lagi yang lama, tapi sekarang kita sudah jadi baru. Karena apa? Karena kasih karunia lewat kelahiran Kristus Yesus sampai pengorbanannya dan kebangkitannya membuat kita terima kemuliaan Allah. Kalau tanpa Yesus Anda datang gereja, maka semua yang kita lakukan tanpa kemuliaan. Saudara terkasih dalam Tuhan, maka Yesus itu adalah satu-satunya pribadi yang memulihkan kemuliaan. Sehingga kita semua sekarang yang percaya kepada Kristus, yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Beri tepuk tangan terbaik. Nah, lihat ayat ini ya, Roma pasal yang ke-5. Perhatikan ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-2 dan ayat 3. Perhatikan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima apa? Kemuliaan Allah. Apa? Kemuliaan Allah. Bilang sampai kiri kanan, tanpa Yesus lu tidak ada kemuliaan. Makanya ajarkan mari
bangsa pilihan Allah. Roma pasal 11 ya. Nanti saudara baca keseluruhan ayat itu. Itu pertama-tama Tuhan mau supaya bangsa pilihan itu yang dapat itu kemuliaan. Ya. Karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah, bukan kita. Itu awal mula skenario. Tapi saudara yang terkasih, Tuhan punya kasih karunia. Meskipun Israel menolak, saudaraku, akhirnya kita menerima kemuliaan itu. Meskipun nanti ada Israel sisa yang akan juga terima kemuliaan itu, kata Alkitab. Saudara, kita lihat sebenarnya saitun dia yang harusnya dicampakkan, yang harusnya dibakar, karena kita tidak ada keturunan Yahudi sedikit pun. Coba lihat samping kiri kanan, muka Yahudi ada, saudara. Muka timur anatum semua. Muka alur, muka salu, muka rote. Saudara terkasih dalam, kita ini kan sebenarnya orang-orang yang tidak layak, tapi diberi kasih karunia. Itulah yang namanya kasih karunia. Yang layak itu bangsa pilihan Allah. Yang pantas itu orang-orang Israel, satu bangsa saja. Tetapi kita bersyukur, Alkitab berkata dalam kitab 1 Petrus pasal yang pertama atau yang kedua ya, ayat 9 dan 10, ayat terkenal itu dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lalu di ayat 10 menjelaskan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, kamu yang dahulu bukan umat Allah, bukan. Tapi sekarang oleh kasih karunia, kamu dipilih menjadi umat Allah. Terima kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Dan semua yang kita dapati itu bukan karena kita. Karena sebenarnya lagi bangsa kita tidak termasuk bangsa pilihan. Ya, lalu apa yang kita bisa sodorkan bahwa Tuhan saya layak untuk terima kasih karunia? Tidak ada. Makanya disebut kasih karunia. Kasih karunia itu artinya pemberian kepada orang yang tidak layak. Itu tidak hanya sekedar hadiah loh. Kalau hadiah itu kan orang ulang tahun baru kita kasih loh, masih ada alasan ulang tahun. Tapi kasih karunia itu lu tidak bikin apa-apa. Orang Kupang bilang, lu duduk 6 kaksa, lalu tiba-tiba ada orang datang kasih 1 M. Nah, itu namanya kasih karunia. Amin. Jadi kalau duduk tengahnya, soalnya bikin apa-apa tiba-tiba datang, itu kasih karunia. Nah, kemuliaan Allah, keselamatan di dalam Yesus, modelnya seperti itu. Tidak ada sumbangsi apapun yang kita berikan untuk bisa mendapatkan kasih karunia Allah. Itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Makanya Roma 11 ayat 33. Lihat ini ayat. Paulus bilang begini. Ya saudara, Tuhan saking luar biasanya Paulus bisa ngomong dan kata-kata dia cuma pakai 1 huruf. Mari kita lihat Roma 11 ayat 33 ditampilkan. Roma 11 ayat 33. Saudara lihat ini ayat ya. Dia cuma pakai 1 kata, 1 huruf. Saking Tuhan terlalu hebat, saking Tuhan terlalu luar biasa, saking Tuhan punya kasih itu luar dahsyat ajaib. Sampai Paulus ngomong susah bisa. Ya, coba lihat itu ayat. Roma 11 ayat 33. Kata itu adalah oh. Coba sebutkan 1, 2, 3. Oh. Nah, dari sini terlambat, ya. Tapi dia kata yang huruf itu cuma 1. Oh. Paulus tidak bisa ukir dalam kata-kata. Melihat kasih karunia Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Makanya dia bilang, oh alangkah dalamnya kasih-Mu, hikmat-Mu, kemurahan-Mu luar biasa. Paulus berkata. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya sekarang kita semua yang hadir ini diminta untuk ke Betlehem. Ada ya? Untuk apa? Untuk terima kemuliaan Tuhan. Nah, kalau sudah terima kemuliaan Allah, jangan lupa berikan kemuliaan juga kepada
Tuhan. Ya, makanya kalau saudara baca Roma 11 itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-35, itu Paulus menjelaskan tentang kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan segala macam. Lalu dia tutup dengan ayat 36 yang berkata begini. Mari kita lihat Roma 11 ayat 36. Kitab Roma pasal 11 ayat 36. Ya. Haleluya. Kita lihat ayat itu di Alkitab masing-masing karena slide tidak bisa menampilkannya. Roma 11 ayat 36. Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Segala sesuatu adalah dan oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama. Nah, segala sesuatu di dalam ayat itu mengandung dua hal. Hal yang pertama yaitu secara kontekstual atau dari ayat sebelumnya kita menemukan yang dimaksud kata segala sesuatu itu berkaitan erat dengan keselamatan yang tadi saya sebut dengan kemuliaan Allah yang diberikan kepada kita, orang-orang yang sebenarnya tidak layak itu. Jadi sekarang kita sudah terima itu kemuliaan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan juga sampai selama-lamanya. Kalau kita bicara lebih luas kata segala sesuatu itu, maka bukan hanya keselamatan yang hari ini kita peroleh, tetapi keberadaan kita. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan kita ada hari ini kan juga karena kasih Tuhan. Saudara, keberadaan kita, hidup kita hari ini karena Tuhan, berkat karena Tuhan, semua yang kita punya karena Tuhan. Maka kita tidak bisa tidak beri kemuliaan kepada Tuhan. Maka orang-orang yang ke Bethlehem itu adalah orang-orang yang bukan hanya terima kemuliaan, tapi orang-orang yang ke Bethlehem adalah orang-orang yang juga mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Berapa banyak orang Kristen yang sudah mulai lupa, saudara terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini, padahal dia sekali lagi bukan bangsa pilihan Allah. Tuhan selamatkan dia. Dulu dia ini orang bilang orang sotoek sadia, ya. Orang sotoek sadia, dia bukan siapa-siapa, ya. Tapi Tuhan pilih dia yang bukan siapa-siapa itu. Tuhan angkat dia, Tuhan daur ulang dia, Tuhan jadikan dia mulia, Tuhan memahkotai dia dengan kemuliaan. Bukan hanya itu, Tuhan kasih dia umur panjang, Tuhan kasih dia berkat-berkat, Tuhan kasih dia segala macam hal yang bisa dia nikmati. Tapi dia lupa untuk beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya sebut orang ini tidak pergi ke Bethlehem. Dia lupa perintah emergency, dia lupa perintah yang terus-menerus. Kalau kita semua sadar bahwa hari ini kita hidup semua hanya karena kemuliaan Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita pergi ke Bethlehem dan mempersembahkan kemuliaan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Ini tidak boleh kita lupakan. Bapak, mama, bapak, saudara, semua yang dikasih oleh Tuhan. Nah, malam hari ini saya akan bahas poin yang kedua ini. Bagaimana kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Setelah kita memperoleh kemuliaan, setelah kita mendapatkan kemuliaan, bagaimana kita membalas dan memberi kemuliaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, kita kembali kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat saudara terkasih dalam Tuhan, Injil Matius pasal yang ke-6 Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Ya. Mari kita lihat ini ayat Matius pasal yang ke-5 ayat 16. Saya mau ajak jemaat kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. Matius 5 ayat 16. Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Memuliakan Bapamu yang di surga.
Garis bawah kata perbuatan baik lalu memuliakan Bapa di sorga. Artinya memuliakan Tuhan itu sangat punya kaitan dengan perbuatan baik. Lihat juga Yohanes 15 ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Buah banyak, buah itu juga bicara tentang perbuatan baik. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita pergi ke Bethlehem dan membalas kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, memberi kemuliaan kepada Tuhan? Caranya adalah kita harus setiap hari berbuat baik. Karena dengan berbuat baik kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Makanya di momen Natal ini sebenarnya momen pertobatan. Orang-orang yang suka bikin jahat, momen Natal ini sebenarnya momen di mana lu di Bethlehem supaya lu bertobat, supaya tinggalkan perbuatan-perbuatan jahat. Momen Natal ini momen bagi tukang selingkuh untuk berhenti selingkuh. Amin. Selingkuh itu perbuatan baik atau jahat? Jahat. Kalau tahu itu perbuatan jahat, jangan buat. Saudara, tapi banyak orang Kristen, katanya Kristen, tapi saudara tiap hari hidup dalam perselingkuhan. Tapi kalau Natal, belum, tukang selingkuh cuma nyanyi Gloria. Gloria itu artinya kemuliaan. Kemuliaan apa yang kau kasih? Kemuliaan selingkuh itu. Bertobatlah. Momen Natal ini adalah momen pertobatan. Buat baik. Bagi yang masih kumpul kebo, bertobatlah. Amin. Saya tanya lagi, kumpul kebo itu baik? Baik. Orang lain ada usik-us, baby segala macam untuk nikah cepat, nyaman terus. Bapak potong nikah cepat supaya baby sini bapak, baby sini. Kalau lu belum mampu baby, jangan cari Mona, buta. Momen Bethlehem ini adalah momen di mana Anda mesti sadar itu. Dan segera habis pergi ke Bethlehem, datang menghadap pendeta dan gembala dan berkata, saya sudah tobat. Di neraka, saya mau pindah di Bethlehem. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, ini momen di mana kita harus buat baik. Itu orang di Bethlehem. Jadi kalau di Bethlehem saya kasih kemuliaan bagi Tuhan, itu namanya soal sampai Bethlehem. Kalau betul di Bethlehem, betul sadar, betul terima kemuliaan dari Tuhan Allah. Dan kita mesti kasih kemuliaan kepada Tuhan. Tidak dengan yang lain, perbuatan baik. Jadi orang Kristen berbuat baik bukan untuk selamat. Selamat hanya karena kasih karunia, tapi perbuatan baik untuk beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita bukan terbaik kepada Yesus. Ada amin? Karena kita sudah terima parteo, kasih karunia untuk sudapa. Makanya potong bikin baik untuk Tuhan dimuliakan. Saudara terkasih dalam Tuhan, itu yang mau kita bicarakan tentang perbuatan baik. Maka kalau Anda berkata bahwa memang saya selamat karena kasih karunia lalu saya tidak berbuat baik, maka itu sama saja dengan orang tidak tahu diri, alias tidak tahu berterima kasih, kurang ajar. So terima perdeo tadi ngomong kan duduk 6K, lalu tiba-tiba udah pesan baru sudah tahu diri, kurang ajar. Saudara terkasih dalam Tuhan, momen Natal ini adalah momen kita pergi ke Bethlehem supaya kita buat baik dengan baik. Yang masih main kafe, judi, tajian, bertobat. Amin. Dong cakar matematika soal betul, maka ngeri.
tidak baik. Itu bukan perbuatan baik. Kalau itu perbuatan baik, ini negara sahkan itu KP. Judi, games online semua dihalalkan oleh negara. Undang-undang akan berlaku, semua boleh main judi kalau itu baik. Tapi karena tidak baik, maka judi itu dilarang. Saudara terkasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan sudah boleh berkecimpung lagi di main judi. Kau sadar tuh? Ini momen Natal. Saudara, ada orang mau bikin Natal tuh mau macam kayak begitu kan? Duduk kumpul-kumpul main kartu. Ya sudah, baru sambil menyanyi. Jauh di rusun yang kecil. TJ. Saudara, Anda tidak kaget perbuatan baik itu memuliakan Tuhan. Yang masih mabok laru deh, yang mabok laru dong. Ya sudah. Dong kesempatan mau Natal begini doang mau mabok laru. Sudah. Makanya jangan heran kalau nanti tanggal 25 kita lihat banyak sekali orang yang calon sombetung. Akan berlari, kan berserlah. Dokter kasih kotoran, kita lalu. Ya saudara, di bawah ini grup sebuah. Ini grup namanya grup Jangan Tanya. Itu terdiri dari grup oma-oma, sutua. Ya sudah. Itu kalau momen Natal itu dong pasti dalam keliling grup. Tapi dong saya cari lupung kue basah, kue kering, sonde. Dong cari yang keras. Sebagian sumati. Saudara terkasih dalam Tuhan. Momen Natal itu mereka keluar masuk rumah. Hanya mau minum. Kalau Anda cuma siap Sprite dan Fanta, itu rumahmu akan sepi. Tapi coba cakar pinggang manusia. Ya saudara, apalagi dia nama Moke disiapkan di sana. Waduh, apalagi tambah dengan lagu ikan naik di pantai. Nah, kalau bukan bikin tambah baik, bikin tambah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini orang Kristen yang sekali lagi tidak pergi ke Bethlehem. Orang kalau pergi ke Bethlehem dia tahu arti kemuliaan Tuhan. Dan kalau dia tahu arti kemuliaan Tuhan, dia juga mau memberikan kemuliaan kepada Tuhan dengan bertobat, tinggalkan yang jahat, tinggalkan masa lalu, dan beranjak kepada sesuatu yang lebih baik, tambah hari lebih baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini keputusan terbaik. Makanya sebenarnya momen Natal ini sebenarnya momen penuaian jiwa. Momen Natal ini adalah momen di mana orang bertobat rame-rame. Karena sekali lagi momen Natal kita melihat orang sadar bahwa segala yang jahat tidak memuliakan Allah dan hanya perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Tak usah memuliakan istri, suami, tetangga, tak usah. Tuhan tolong. Momen ini adalah momen kita berbuat baik. Sebab memang bikin baik di Natal. Tapi itu cepat, habis Natal kumat-kumat. Tadi saya ngomong itu perintah segera tuh, marilah segera ke Bethlehem, bukan hanya sekali. Perfect tense, terus menerus. Desember kok bukan, kok Januari, kok Februari, tahun 2024, kok 25, kok 26, kok itu berlaku terus. Itu berlaku terus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa saya katakan Desember saja? Pendeta Ramraf dari Jakarta mengatakan begini, saudara, kapal selam itu ada yang dibuat cukup canggih, namanya kapal konvensional. Itu dibuat bisa tenggelam di dalam air itu sekitar 3 jam, ya naik kapal 4 jam. Tapi kemudian Amerika bikin kapal selam yang lebih canggih dari kapal selam konvensional itu. Amerika bikin tuh 3
tahun bisa selang, 3 bulan bisa selang baru muncul kembali. 3 bulan sudah terkasih dalam. Tapi pendeta Abraham bilang begini, orang Kristen punya kalangan Amerika, karena orang Kristen punya itu, dia bisa tenggelam 12 bulan. Masuk di Januari, muncul di Desember. Makanya kalau bulan Desember di Natal, orang bikin tenda di gereja-gereja. Kenapa? Karena yang kapal selam yang mengalahkan kapal selam Amerika baru muncul semua. Dan baru muncul itu di akhir tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan baru muncul. Tapi bayangkan nanti itu tenda akan dibongkar setelah tanggal 1 Januari. Ya, kenapa? Karena tanggal 1 Januari selesai dong tenggelam pulang lagi. Kita Roma mengatakan pasal 11, saudara terkasih dalam Tuhan. Efesus pasal yang kelima. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebab terang itu sudah datang. Alkitab juga mengatakan bangunlah kamu dari tidurmu. Sudah. Lalu di bagian berikutnya di ayat yang ke Efesus pasal yang kelima dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan time is running out. Itu artinya waktu sudah mau habis. Jadi kalau lu tenggelam ke waktu habis, lu tidak bangkit kembali lagi. Lu tidak muncul kembali di daratan lagi. Doa-doa buat Tuhan Yesus datang di bulan Desember. Habis Natal ya, habis lu rajin gereja, habis lu bertobat, baru Tuhan datang. Tapi kalau dia datang di pertengahan Maret, lu sementara menyelam. Yang sudah terkasih dalam Tuhan, maka lu tenggelam terus. Karena Tuhan, time is running out. Ini waktu sudah mau habis. Kita tidak pernah tahu waktunya. Karena itu berbuat baik, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Hari ini, waktu Anda tahu Anda di leher, lakukanlah segala yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Galatia 6 ayat 9 bisa ditampilkan. Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jebu-jebu berbuat baik. Karena bila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. kita akan menuai perbuatan baik yang kita lakukan. Saudara, memang yang pertama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi semua perbuatan baik itu dicatat oleh Tuhan, diperhitungkan oleh Tuhan, bukan untuk selamat, tapi untuk menerima upah ketika Anda dan saya menjadi orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian. Saudara, Anda bagi gereja, memang gereja sudah daftar absen, alpa hadir, Tuhan catat. Anda berhenti dari mabuk, Tuhan catat. Anda berhenti selingkuh, Tuhan catat. Anda tolong orang, Tuhan catat. Tuhan catat semua. Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi tidak ada perbuatan baik sia-sia. Kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi satu kali kelak Anda akan terima. 1 Korintus 15 ayat 58. Perhatikan ayat ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Perhatikan ini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi orang Kristen ini kadang-kadang salah pikir baik, itu senang lupa ada. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan diamlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, 1, 2, 3, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan hitung semua. Bapak Agus jalan dari Sumili di Ohimatmun, Tuhan catat. Perbuatan baik itu Tuhan catat semua. Karena itu nanti ada penghakiman. Sudah,
ada dua. Kalau kita belajar eskatologi atau tentang akhir zaman, saudara, itu ada dua. Penghakiman yang pertama itu penghakiman untuk orang-orang percaya. Kita dihakimi untuk apa? Bukan untuk menyatakan benar dan salah, bukan. Tapi penghakiman yang akan diberikan kepada kita untuk menerima upah. Karena kita dihakimi untuk selamat, bukan untuk masuk neraka. Selamat kita sudah terima. Sejak kita ada di dunia, selamat kita sudah dapat. Filipi pasal 3 mengatakan jelas, kita ini warga kerajaan Allah. Ayat 20 kan? Kita ini warga kerajaan Allah. Kapan? Sejak sekarang kita sudah orang surga. Hanya tinggal pindah tempat sah. Amin. Jadi tidak ada guna penghakiman untuk kita supaya kamu begini, supaya kamu selamat. Tidak ada. Itu tidak pakai buat kita. Itu untuk orang-orang yang tidak percaya dan Kristen KTP. Nanti dihakimi. Wahyu pasal 20. Hakimi untuk apa? Supaya Tuhan tunjukkan ini loh, namamu tidak ada dalam daftar buku kitab kehidupan. Dunia yang nama saudara. Karena percaya putar balik, atau engkau tidak percaya Yesus. Tapi kita bersyukur sekali lagi. Makanya kita sekarang buat baik. Tiap hari buat baik, tiap hari buat baik, tiap hari buat baik. Karena setiap perbuatan baik kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga upah kita kalau Tuhan datang kembali yang kedua kalinya. Makanya ada lagu anak-anak yang mengatakan, di sorga nanti pakai baju putih. Nanti kalau saudara baca kitab Wahyu, baju putih kain lenan halus itu bicara tentang perbuatan baik. Amen. Jadi itu simbolnya. Jadi perbuatan baik itu semua nanti ada semua. Makanya buat baiklah. Ada amin? Amin. Coba kita baca ayat 10 sekarang. Galatia 6. Saudara terkasih dalam Tuhan. Kitab Galatia pasal 6. Perhatikan ayat 10. 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Buat baik itu kepada semua orang. Makanya tadi saya bilang jangan selingkuh. Itu untuk semua orang. Karena kalau Anda selingkuh, itu bikin susah orang. Itu berarti Anda tidak buat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Ingat baik-baik itu. Sudah berkasih. Jadi kalau Anda biasa traktir orang luar tidak kenal Kristus makan bakso, yang di dalam gereja harus traktir juga. Terutama kawan-kawan seiman. Atau satu gereja baru kan traktir yang di luar sana. Maksudnya orang yang tidak percaya, orang-orang yang Anda kenal, yang tidak kenal Tuhan, Anda lebih akrab, bantu dia, sumbang kasih dia. Tapi dalam gereja, lu cuma biasa. Buat baik untuk yang di dalam juga. Amin. Nah, kalau sudah teman-teman, kawan-kawan seiman lebih lagi, mesti kepada hamba-hamba Tuhan itu lebih. Amin. Karena ada orang tidak mengerti Alkitab. Saudara terkasih dalam Tuhan, buat baik itu sama lagi. Derajat yang pertama yang Anda harus lakukan yang pertama daripada hamba-hamba Tuhan. Itu nomor 1. Karena kita bilang dalam Injil Matius, kalau kamu memberi air secangkir saja kepada nabi, upahmu sama seperti nabi. Paulus mengatakan beri penghormatan 2 kali kepada siapa? Orang-orang yang berkhotbah dan mengajar. Hamba Tuhan terus dihargai 2 kali. Sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya saya selalu bilang, kalau di pesta jangan akan puji. Gubernur, bupati, dia undang datang, sudah disambut dari tempat sendiri. Mari bang. Giliran pendeta datang, dia sentuh. Ini orang tidak mengerti firman Allah. Buat baik kepada gubernur boleh. Kepada bupati boleh, tapi terlebih kawan-kawan seiman, apalagi dia seorang hamba Tuhan. Jadi kalau Anda siap kursi di depan, kalau di pesta ingat, pendeta mesti buka. Amin.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Pak, tapi di depan sudah dibuki oleh bupati, gubernur, camat, anggota DPR semua tempat tidak ada Pak. Geser dong, suruh pendeta duduk. Amin. Berani? Tidak ada kalau melakukan kebenaran itu ajaran Alkitab. Makanya perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak berdasar mau kita, berdasarkan ajaran Kristus. Dengar baik-baiknya. Titus pasal 2 ayat 10. Saya bicara di ayat ada semua, bukan omong putar-putar. Sudah lihat Titus 2 ayat 10. Jadi kalau saudara tidak setuju bantah Alkitab. Titus 2 ayat 10. Janganlah curang, tapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi perbuatan baik yang kita tidak curang, kita tulus, kita setia, landasannya Alkitab, ajaran Tuhan. Maka termasuk yang tadi saya bilang itu ajaran Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak boleh lupa itu. Saya baru pulang khotbah di Peten Tembaga di Beta. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kami naik pesawat lalu turun di Atambua. Setelah itu dengan kapal ke sana. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya merasakan bahwa orang-orang yang tuntun saya itu adalah orang-orang yang mengerti kebenaran, termasuk ibu bos mengerti firman. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Kenapa? Saya saudara terkasih dalam Tuhan kan namanya biasa sajalah, tidak mau mencari-cari terlalu hal-hal yang aneh-aneh. Tapi mereka memperlakukan saya seperti hamba Tuhan yang sesungguhnya. Waktu kami pulang, dua orang satu kamar. Tapi untuk Bapak Pendeta, dia tidak boleh 2 orang, dia mesti sendiri satu kamar. Ya sudah. Waktu saya masuk itu kamar itu bukan hanya 1 orang, bukan hanya 2 orang. Saya harusnya itu kamar itu ada 10 orang pun bisa. Karena luas sekali saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi saya sendiri di Matahari Hotel. Dia tidur di satu kamar sendirian, dia lompat kiri, lompat kanan, ya saudara terjun sana, terjun sini. Ya itu karena ada anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran. Mereka buat baik terutama bukan hanya kepada kaum seiman, tetapi kepada hamba-hamba Allah. Satu hari Pak Pendeta pergi besuk di satu rumah. Saudara, ini rumah orang kikir. Saudara hati-hati ya kalau besok di rumah orang kikir atau bertamu di rumah orang kikir. Ya, saudara, Pak Pendeta ini sampai di sana. Pak Pendeta tanpa tanya apa-apa begitu shalom, Oma jawab, ya Pak Pendeta duduk sah. Ya, Oma masih di belakang ini. Ya saudara. Nah, Pak Pendeta duduk, Pak Pendeta lihat di toples di meja ada kaca. Maka Pak Pendeta tidak tunda-tunda buka toples makan kaca. Saudara terkasih dalam Tuhan, makan-makan, ya saudara Oma agak sedikit lama, lalu tiba-tiba Oma keluar. Siapa Pak Pendeta? Iya, Pak Pendeta bilang, Oma lama jadi saya duduk pesan makan-makan ini kaca. Oma, nah kenapa Oma? Aduh Pak Pendeta, minta maaf, itu kacang sebenarnya Pak Pendeta tidak boleh makan. Kenapa? Soalnya itu kacang silver queen. Oh, kenapa kacang silver queen? Ya Oma kan gigi sudah tidak ada. Jadi Oma isap-isap dia pun coklat. Dia kacang Oma taruh di dalam toples. Celaka 12. Pak Pendeta mau muntah dia sudah lari sedikit. Hati-hati bertamu di rumah orang yang kikir. Apalagi ada kacang di toples, jangan cepat-cepat makan. Amin Tuhan, buat baiklah, amin. Buat baik, hidup ini kesempatan untuk lebih baik. Jangan lebih baik main-main, setengah-setengah. Yang terbaik ketemu semua. Karena upah nanti saudara akan terima. Amin. Amin. Asal begini, karena ada orang suruh kita tambah Bapak Pendeta tambah. Kita beli nasi tidak ada lagi. Tambah.
Lukas pasal 2 kembali, ayat 13 dan ayat 14. Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 20, Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Angka 7 itu bagi orang Israel itu angka sempurna. Itu berarti dia memuji Tuhan, bukan memuji setengah-setengah. Betul-betul dengan segenap hati dia puji Tuhan, memainkan gambus, kecapi, rebana, dia memuji Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan ingat, puji Tuhanlah. Mazmur 63 ayat 4. Mazmur 63 ayat 4 mengatakan ini, seumur hidup, ya, seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Saudara, ayat 47 sampai ayat 3. Sebab bukan ayat 5, ayat 6. Katakan Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-umatnya. Anda tidak lihat Tuhan, tapi Tuhan hadir waktu kita memuji Dia, karena Dia menerima kemuliaan bagi Dia, glory bagi Dia. Amin. Makanya di momen Natal ini, ayo semua kita berdiri. Untuk apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ya sudah. Di momen Natal ini, ayo semangat memuji, semangat menyembah. Ya, jangan hanya menyanyi lagu-lagu dunia terus. Lagu rohani tidak pernah. Saudara terkasih dalam, ya. Orang kalau ke pesta itu, saudara, tidak ada bangku bolong-bolong di depan. Yang bolong itu di belakang. Depan semua full. Saudara, kenapa? Sudah makan cepat. Tapi kalau orang memuji Tuhan, orang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayo memuji dan menyembah Tuhan. Di surga nanti tidak ada lagi pengkhotbah model Tewinta, saudara. Yang ada cuma orang memuji, menyembah Tuhan. Tidak ada lagi, tidak ada baca ayat-ayat Alkitab model ke sekarang, tidak ada itu sekarang. Kita belajar Alkitab untuk apa? Untuk memuji Tuhan lebih baik. Belajar firman, tambah kenal firman, tambah puji Tuhan, tambah semangat memuji Allah, tambah semangat memuji Tuhan, untuk karena sekali lagi mengerti firman. Jadi tidak ada orang mengerti firman dia tambah malas memuji Tuhan. Mazmur terpanjang, Mazmur 150. Sedang itu adalah hidup puji-pujian. Orang Israel kalau pergi ke bait suci di Yerusalem, mereka nyanyi lagu-lagu dalam kitab Mazmur. Dan itu dijadikan kita. Kalau sekarang kita boleh sebut ini hidup jemaatnya orang Israel. NKB-nya orang Israel. Itu Mazmur. Dan itu dijadikan kitab suci. Itu artinya nyanyian, pujian itu senada dengan ajaran Alkitab. Dengar khotbah tambah banyak, dengar firman tambah banyak, tahu kebenaran tambah banyak, terus semakin memuji, memuliakan Tuhan dengan lebih baik. Ini tepuk tangan kepada Tuhan. Nah, itu tambah semangat orang puji Tuhan. Jadi kalau orang lain tambah mengerti firman, dia malas puji Tuhan, saya ragukan dia punya pengertian terhadap kebenaran. Tidak ada orang mengerti kebenaran lalu malas puji Tuhan. Daud itu sudah lihat 7 kali kenapa dia puji Tuhan, bukan karena dia suka menyanyi, sonde, memang karena dia paham firman Allah. Mazmur 119 ayat 170, lihat ini ada 119 ayat 170. Saudara lihat, saya bacakan ini ayat untuk bagian yang kedua ini. 119 ayat 170. Biarlah permohonanku datang ke hadapanmu, lepaskanlah aku sesuai dengan cara. Dia tambah. Dia tepuk tangan itu akan tambah gila. Tambah mengerti firman. Dia angkat tangan akan tambah luar biasa karena mengerti firman. Suara akan tambah lebih bagus untuk Tuhan. Menyanyi dengan segala hati karena dia mengerti ajaran Tuhan.
pasal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dan segala penghasilan. Tambah kaya, tambah cinta Tuhan. Pakai harta. Saudara terkasih dalam Tuhan, pakai uang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakai itu apa yang Tuhan kasih sama kamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, orang kaya di dalam Alkitab begitu. Yang bertobat. Ada amin? Amin. Karena ada yang pakai HP hanya untuk selfie tidak jelas. Gaya kambing, gaya monyet, guys, semua gaya dibikin habis. Ingat, pakai itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan pakai untuk yang lain. Tuhan marah. Saudara, kemuliaan untuk Tuhan saja. Kalau Tuhan kasih kita baju baru, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepatu baru, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya saya terus terang, saudara. Saya agak tidak setuju. Saya jelaskan ketidaksetujuan saya. Kalau ada orang bilang begini, Tuhan tidak lihat luar, Tuhan hanya lihat hati. Sudah, memang betul Tuhan lihat hati. Tapi saudaraku, lubung hati yang mana? Hati yang putar balik itu. Ada orang pakai itu untuk sekali lagi membenarkan dia putar balik. Dia kalau pesta baju baru. Saya pernah ke pesta dan saya kaget begitu orang karena saya hampir tidak kenal dia. Karena selama di gereja dia pakai pakaian sederhana, biasa-biasa saja, padahal dia punya emas itu di 10 jari penuh, anting-anting sampai di bawah, kalung leher mungkin 5 gram atau 10 gram, yang besar. Nah, saudara, pakai pakaian ini pokoknya apa kabar punya mengkilat atas bawah semua mengkilat. Saya belum dekat, saya tidak peduli karena bukan saya tidak berdoa, karena saya hampir tidak kenal dia. Saya takut salah tegur. Tiba-tiba dia merasa, Pak Pendeta. Mama, kok Pak Pendeta lupa beta? Saya kaget, Pak. Saya kaget tuh, lihat dari muka saya kaget. Karena selama ini dia biasa-biasa saja. Ternyata dia bisa luar biasa. Nah, kalau untuk dunia kau bisa luar biasa, kenapa untuk Tuhan tidak luar biasa? Sudah, untuk Tuhan mesti lebih luar biasa lagi dong. Dia bilang, Bang, selama ini kan beta semua waktu. Beta ada banyak yang semua. Tapi beta sederhana. Sederhananya rumah tunjuk di pesta. Anak-anak Tuhan, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, orang-orang begini kadang-kadang kita Natal lalu kita bilang seragam kuning, dia protes paling banyak. Dia bilang, kenapa mesti pakai seragam? Memangnya Tuhan lihat baju, Tuhan lihat hati. Nah, lu punya seragam di pesta? Kalau untuk pesta kau bisa usah seragam, untuk Natal kenapa tidak bisa usah seragam? Untuk kumpul keluarga kau bisa, saudara, usaha untuk bisa. Ini Natal 1 tahun 1 kali harusnya beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ini golongan nenek silverqueen. Di gereja saya umumkan, saya bilang Natal butuh dana 8 juta. Tapi itu bukan tiap minggu kita minta 8 juta. Tidak ada. 1 tahun 1 kali. Sini, ayo kasih uang. Saya pajak sesat. Untuk Tuhan kok pelit banget. Untuk Tuhan jangan pelit. Kamu sudah terima kemuliaan pardeo. Muliakan Tuhan pakai hartamu, penghasilan pertamamu, gajimu, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tangan terbaik. Sudah berkasih dalam benar, bukan beta ngomong sah, beta akan lebih dahulu. Saudara, untuk Tuhan, bukan beta lalu
kemuliaan bagi Allah. Jadi saudara ingat baik-baik, oh ini malam 1 detik ini khotbah yang terakhir. Beri hartamu. Makanya orang maju seperti itu, saudara, dong tidak tangan kosong. Dong kok emas kemenyandamu. Jalan jauh, 2 tahun dalam perjalanan, tapi emas kosong 2 tahun baru sampai di Yerusalem itu 2 tahun. Jalan perjalanan sekitar 2 tahun. Sejak bintang Betlehem itu muncul, dan mulai angkat kaki gas. Karena ini perintah segera. Tidak bisa tunda-tunda. Raja baru lahir, sudah lahir. Kita mesti jalan. Tahu dari mana, di mana, pokoknya bintang arahkan ke jalan. Tapi bukan jalan tangan kosong. Boleh tangan kosong, kecuali saudara golongan gembala-gembala yang memang sekali lagi sudah tidak ada apa-apa, hanya nyawa saja. Tapi kalau masih ada apa-apa, berikanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri tepuk tangan. Dua cewek suka rajin datang ibadah. Setiap kali datang ibadah, duduk saudaraku di antara nenek tua. Setiap minggu mereka punya baju ganti terus. Minggu ini kalau saudara tas kuning, baju kuning, rok kuning, sepatu kuning, kutex kuning. Kalau dia pakai bando kuning juga. Minggu depan rumah warna lagi merah, lagi semua merah. Minggu depan lagi saudara kalau ungu, semua ungu. Pokoknya tiap minggu ganti-ganti warna. Tapi saudara, sayang seribu sayang, tiap minggu mereka 2 kalau kantong kolektif lewat, selalu saja saudara terkasih dalam Tuhan, beri penghormat. Nenek yang duduk di tengah mereka ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, merasa kasihan kepada 2 wanita ini yang tiap minggu datang ganti baju baru terus. Maka saudaraku, ketika minggu berikutnya nenek datang, nenek selalu sisihkan uang saudara untuk uang nona ini. Kalau dia kolektif 5.000, maka saudara dia siap 5.000 untuk sebelah kiri, 5.000 untuk sebelah kanan. Dia bawa 15.000. Kalau dia kolektif 10.000, maka dia siap 30.000. Kalau dia kolektif 2.000, maka dia siap 6.000. Saudara, tiap minggu begitu. Saudara, berjalan terus. Satu kali ketika nenek tua ini tidak punya uang, 1.000 rupiah pun tidak punya. Saudara terkasih dalam, akhirnya nenek tua usaha bagaimana supaya dia bisa bawa uang. Tapi dia ingat dia punya kawan 2 orang. Saudara, dia tiap hari mengharapkan jatah dari nenek hari ini. Tapi mau tidak mau hari itu saudara terkasih dalam Tuhan, nenek sudah usaha kiri kanan, nenek hanya punya uang 1.000 rupiah dan nenek datang ke gereja. Nah, sedikit tidak bisa dibantu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi begitu nenek datang di gereja, begitu nenek jalan, tiba-tiba nenek ketemu, pilih lagi tambah 1.000 rupiah. Nenek bersyukur karena saudara sudah ada 2.000 rupiah. Nenek pikir, kiri kanan sudah bisa dapat, mana nenek tidak ada. Saudara, nenek berdoa supaya kalau bisa sebelum sampai pintu gereja dapat pilih 1.000 lagi lah. Tapi ternyata hari itu nenek tidak temukan uang 1.000 rupiah pun. Akhirnya nenek bawa 2.000 rupiah saja datang ke gereja. Begitu kolektor berjalan, nenek mulai timbang-timbang, kasih dong atau beta yang kasih, saudara. Ya. Tapi seperti biasa, waktu lagu persembahan sudah mulai dinyanyikan, berilah yang baik, berilah yang baik. Nenek, nona-nona 2 ini semua lihat nenek. Artinya apa dong susah minta uang kolektif, ya saudaraku. Ya dong susah, karena dong lihat nenek itu keperasaan. Ya, akhirnya nenek mulai sorong 1.000 peserta, 1.000 peserta. Dan kolektif berjalan, begitu lewat saudara nenek cuman. Lalu kemudian mereka berkorek, nenek, kenapa kau hari nenek sudah kasih kolektif? Ya, lalu nenek jawab mereka, Tuhan juta. Bukan beritakan Injil, cuma jalan-jalan saja. Maka berilah uang kepada hamba Tuhan yang benar. Tapi kalau yang kau tahu, semua uang yang kau berikan di gereja itu, semua uang yang kau berikan bagi pelayanan itu dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau pendeta itu beli mobil, dia pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau dia saudaraku jalan ke sini ke situ, dia pergi untuk beritakan firman Allah. Berikanlah uangmu kepadanya.
karena itu semua dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Nanti pulang baca Lukas pasal 8 ayat 1 sampai ayat 3. Saya tidak baca lagi itu ayat. Tapi waktu Yesus pelayanan, banyak orang sumbang kekayaannya untuk melayani Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang punya harta benda. Antara lain ada istri Kusa, bendahara Herodes. Dia kasih dia punya uang untuk pakai pelayanan pekerjaan Tuhan. 3 hal ini kalau kita lakukan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Pemain musik singer-singer, mari maju ke depan dan kita bersyukuri firman Tuhan pada malam hari ini. Sama-sama katakan, mari sekarang ke Bethlehem. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, ini perintah untuk kita semua. Bilang samping kiri kanan, ini segera. Darurat. Kalau saudara pergi, saudara akan terima kemuliaan. Kemuliaan itu mengubahkan hidup saudara. Kemuliaan itu membangkitkan hidup saudara. Kemuliaan itu membuat kita berkenan kepada Tuhan. Terimalah kemuliaan itu dan berikan juga kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatakan di hadapan Tuhan.